Pembinaan SMP Bapak Agus Suryo Handoko. Monggo Pak Agus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala SDMI peserta telekonferensi hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita hingga pagi ini kita bisa mengikuti telekonferensi tentang PPDB di Kabupaten Jombang. Atas kesediaan Bapak Ibu semuanya, kami panitia PPDB Kabupaten mengucapkan terima kasih. Dan mohon izin, hari ini kami akan menyampaikan sedikit paparan tentang Juknis PPDB SMP khususnya secara online yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PPDB di Kabupaten Jombang itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2020. Yang keduanya tentang PPDB. Azasnya masih sama dengan yang tahun lalu, azas PPDB non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tujuannya mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua, memberikan layanan bagi anak usia sekolah lulusan dengan domisili terdekat ke sekolah untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Tujuan yang ketiga, membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB dengan mekanisme dalam jaringan atau online. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara umum PPDB di Kabupaten Jombang pendaftarannya dilaksanakan dengan 2 periode. Dilaksanakan dalam 2 periode. Periode yang pertama adalah periode pendataan. Periode kedua adalah periode seleksi. Insya Allah untuk periode pendataan itu kami buka dan kami mulai tanggal 18 Mei 2020 dan berakhir tanggal 23 Juni 2020. Itu untuk periode pendataan. Nah, di dalam atau selama periode pendataan, calon peserta didik yang akan mengikuti seleksi PPDB SMP di Kabupaten Jombang punya kewajiban mengupload dokumen utama maupun dokumen pendukung yang dimilikinya dalam sistem PPDB kita. Dalam konteks ini kami menghimbau kepada semuanya melalui panjenengan semuanya nanti bahwa semua dokumen yang dimiliki yang insya Allah nanti akan kami rinci, dokumen apa saja yang bisa diupload, dokumen apa saja yang merupakan dokumen utama dan dokumen pendukung untuk pelaksanaan seleksi PPDB. Itu jika mempunyai semuanya, dokumen-dokumen tersebut harus terupload dalam sistem PPDB di Kabupaten Jombang selama periode pendataan. Jika waktu periode pendataan sudah ditutup,
maka sudah tidak ada peluang untuk mengupload dokumen, dan dokumen yang tidak terupload tidak bisa disusulkan pada saat periode pendataan sudah selesai. Untuk itu mohon bantuan panjenengan semuanya bisa menginformasikan ini nanti kepada peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dokumen-dokumen utama yang harus diupload dalam sistem oleh calon peserta didik, saya ulang, dokumen utama yang Bapak Ibu, mohon izin pada panjenengan semuanya, informasinya satu arah saja dulu. Saat ini mohon izin panjenengan menyimak, mencatat apa yang kami informasikan sehingga bisa jelas dan tidak ada informasi yang tertinggal nanti. Terima kasih sebelumnya. Dokumen utama yang harus dan wajib diupload oleh siswa dalam sistem PPDB nanti yang akan kami buka tanggal 18 Mei adalah kartu keluarga. Itu yang pertama. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Itu yang pertama. Yang kedua, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Dokumen yang ketiga adalah ijazah SD sederajat atau surat keterangan lulus jika dimungkinkan pada saat itu belum ada ijazah dari SD sederajat asal. Itu 3 dokumen utama yang harus terupload dalam sistem PPDB kita. Sementara untuk dokumen-dokumen pendukungnya, dokumen pendukung itu nanti kami maknai dokumen yang akan dipakai peserta didik untuk memilih jalur pada saat proses seleksi atau periode seleksi. Ya. Dokumen-dokumen pendukung atau dokumen tambahan khusus bagi calon peserta didik penyandang disabilitas wajib mengupload asesmen awal yang dikeluarkan oleh psikolog yang berkompeten di bidangnya. Jadi ada asesmen awal yang menunjukkan bahwa anak ini atau calon peserta didik ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Itu yang dokumen tambahan yang perlu diupload yang pertama. Yang kedua adalah bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu bahasa, mohon izin, bahasa gampangnya kartu miskin. Contohnya misalnya KIP dan yang lain-lain, itu nanti ada penjelasan dalam slide berikutnya. Itu yang harus diupload sebagai dokumen tambahan. Terus surat keterangan pindah tugas bagi calon peserta didik yang orang tua atau walinya mengalami perpindahan tugas. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, surat pernyataan kepala SD atau sederajat yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut merupakan peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, atau terbaik 5.
dari SD sederajat asal dan bermaterai 6.000. Itu surat pernyataan kepala SD sederajat. Yang kelima adalah piagam prestasi kejuaraan tertinggi yang dimilikinya. Jadi prestasi kejuaraan tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik. Ini wajib diupload. Contoh misalnya peserta didik itu punya piagam prestasi kejuaraan juara 1 tingkat kabupaten. Dia juga punya juara 3 tingkat provinsi. Dari 2 piagam yang dimiliki itu yang dipilih adalah yang juara 3 tingkat provinsi. Karena dari sisi nilainya itu lebih tinggi. Tidak harus dua-duanya diupload, tapi cukup satu diambil yang tertinggi. Dan yang terakhir, dokumen pendukung yang terakhir adalah surat pernyataan calon peserta didik yang diketahui orang tua atau walinya bahwa semua dokumen yang diupload adalah benar dan sesuai dengan realita yang ada. Ya, semacam surat tanggung jawab mutlak. Itu sebagai jaminan kami bahwa dokumen-dokumen yang diupload itu adalah benar, asli. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? PPDB kita kali ini sudah disampaikan oleh Pak Sekdin tadi, tidak boleh ada pergerakan siswa ataupun wali murid. Semuanya terlayani secara online. Sehingga calon peserta didik bisa melakukan penguploadan itu di rumah masing-masing dengan connect internet. Nah, itu dokumen-dokumen yang diupload pada saat pendataan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses pendataan itu nanti waktunya selama 1 bulan lebih. Dokumen-dokumen yang diupload itu akan bermakna, akan berfungsi dalam proses seleksi di tahap periode seleksi nanti jika dokumen-dokumen tersebut sudah terverifikasi oleh tim verifikasi dari panitia PPDB SMP maupun panitia PPDB kabupaten. Setelah dinyatakan sesuai akan ada notifikasi terverifikasi. Kalau itu sudah terjadi maka calon peserta didik bisa mengunduh atau mencetak bukti pendataan. Nah, di dalam bukti pendataan itu ada tertulis PIN. Ya, ada tertulis PIN untuk masuk atau login pada saat proses seleksi. Selama peserta didik tersebut belum bisa mencetak bukti pendataan, maka calon peserta didik itu tidak akan atau belum mendapatkan PIN. Yang konsekuensinya dia tidak akan bisa mendaftar pada atau masuk login pada saat periode seleksi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apabila dokumen-dokumen nanti belum terverifikasi atau tidak terverifikasi karena kurang, salah atau yang lain, tim verifikasi akan memberikan catatan di situ. Kekurangannya apa, yang harus dibenahi apa. Itu nanti ada catatan dalam sistem dan segera setelah itu ada pembenahan terus diupload ulang. Itu mengenai dokumen pada saat proses pendataan. Nah, harapannya pada proses pendataan itu semua dokumen yang dimiliki oleh siswa tidak ada yang tertinggal untuk diupload sesuai dengan yang kami sampaikan tadi. Itu yang periode pendataan.
Selanjutnya siswa atau calon peserta didik akan memasuki periode seleksi. Nah, pada saat periode seleksi itu peserta didik akan masuk dalam sistem PPDB kami atau login menggunakan PIN atau password yang ada di dalam atau yang tertulis di dalam bukti pendataan. Nah, setelah masuk dia baru bisa memilih sekolah dan memilih jalur PPDB yang sudah kita tetapkan, yang setelah ini nanti akan kita jelaskan ada berapa jalur PPDB di Kabupaten Jombang. Nah, itu proses seleksi sampai pada akhir pengumuman. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, di dalam proses seleksi saat pertama kali siswa melakukan seleksi atau melogin seleksi hanya bisa memilih satu jalur dari jalur-jalur yang ada dalam PPDB. Itu tentang pendaftaran PPDB. Selanjutnya akan kami sampaikan jalur pendaftaran PPDB online SMP di Kabupaten Jombang yang mengacu pada Permendikbud 44 dan Perbub 16. Yang pertama, jalur pendaftaran PPDB SMP di Kabupaten Jombang itu ada 4. Ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi dengan kuota 50% dari pagu masing-masing sekolah, pagu SMP negeri. Ya, jalur zonasi pagunya atau kuotanya 50% dari daya tampung atau pagu masing-masing SMP negeri di Kabupaten Jombang. Nanti pagunya berapa ada dalam juknis yang insya Allah setelah ditandatangani nanti akan kami sebar ke panjenengan semuanya. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini yang dalam PPDB tahun yang sebelumnya dikenal dengan nama jalur miskin, jalur keluarga miskin. Namanya sekarang diubah menjadi jalur afirmasi. Ini khusus bagi anak-anak yang memiliki kartu atau bukti penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Yang salah satu contohnya tadi KIP, KJS dan seterusnya itu. Nanti akan kita jelaskan apa saja kartunya. Kuota jalur afirmasi adalah 15% dari daya tampung sekolah. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota 5% dari daya tampung. Dan ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali yang mengalami perpindahan tugas. Sehingga tadi dalam dokumen pendukung yang diupload adalah surat keterangan pindah tugas. Dalam surat keterangan pindah tugas itu mencantumkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru. Ya, lama bertugas di mana, terus yang baru bertugas di mana. Itu di dalam surat keterangan pindah tugas untuk mendukung dokumen sebagai dokumen pendukung jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang kuotanya 5%. Yang keempat adalah jalur prestasi. Kalau kita berhitung jalur zonasi 50% kuotanya, afirmasi 15%, perpindahan tugas 5%, jumlahnya adalah 70%. Sisa dari 100%-nya adalah 30%, itu masuk kuotanya jalur prestasi.
Ya, 30% jalur prestasi. Itu tentang jalur PPDB di Kabupaten Jombang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam siswa memilih atau mendaftar pada periode seleksi memilih jalur zonasi, maka dokumen utama yang dipakai adalah kartu keluarga atau surat keterangan domisili, yang itu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Rendra kaitannya dengan titik koordinat rumah masing-masing peserta didik. Nah, sementara di jalur afirmasi tadi dasarnya adalah kartu penanganan keluarga tidak mampu, perpindahan tugas dasarnya surat keterangan pindah tugas, jalur prestasi dasarnya adalah prestasi akademik, prestasi non-akademik yang dimiliki oleh calon peserta didik. Dalam Permendikbud 44, untuk bisa mendaftar melalui jalur prestasi itu bisa menggunakan dua alat. Yang pertama adalah seperti dokumen yang diupload tadi, menggunakan dasar pernyataan kepala SD sederajat yang menyatakan bahwa siswa tersebut adalah terbaik 1 atau terbaik 2 sampai dengan terbaik 5. Yang perhitungannya menentukannya berdasarkan nilai sekolah. Akumulasinya ditentukan oleh kepala sekolah masing-masing. Bisa dari rapot yang digabung yang menjadi nilai akhir nilai sekolah. Sehingga di dalam perankingan itu 5 anak tersebut menempati terbaik 1, terbaik 2 sampai terbaik 5. Masing-masing anak dibuatkan surat pernyataan, dan surat pernyataan tersebut bisa dipakai untuk mendaftar melalui jalur prestasi. Itu yang pertama. Sehingga Bapak Ibu kepala SD sederajat nanti setelah anak-anak ujian dan dinyatakan lulus, berkewajiban membuatkan surat pernyataan bahwa ada anak yang merupakan terbaik 1 sampai terbaik 5. Nah, alat kedua yang bisa dipakai masuk jalur prestasi adalah piagam prestasi kejuaraan. Piagam prestasi kejuaraan. Bisa piagam prestasi kejuaraan akademik, misalnya hasil kejuaraan Olimpiade Sains Nasional OSN. Dan kalau misalnya piagam prestasi kejuaraan akademik, misalnya kejuaraan karate dalam O2SN misalnya seperti itu. Nah, tingkat kejuaraan yang dipakai untuk mendaftar PPDB jalur prestasi minimal adalah tingkat kejuaraan kabupaten. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 kabupaten itu minimal yang bisa dipakai. Ya, itu mengenai jalur prestasi yang bisa dipakai untuk mendaftar jalur PPDB. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam seleksi nanti, calon peserta didik yang masuk jalur prestasi dengan menggunakan atau surat pernyataan kepala sekolah terbaik 1, 2, 3 sampai 5 itu nilainya, nilai seleksinya akan disetarakan dengan juara
tingkat kabupaten perorangan. Seperti tahun lalu untuk 2 kabupaten nilainya 65, juara 3 kabupaten nilainya 60, juara harapan 1 nilainya 55, dan juara harapan 2 nilainya 50. Nah, anak-anak yang dinyatakan oleh panjenengan semuanya sebagai terbaik 1, maka nilai dalam seleksi PPDB-nya nanti adalah 70. Yang terbaik 2, nilai PPDB-nya dalam seleksi adalah 65 dan seterusnya. Sampai yang terbaik 5 nilainya adalah 50. Itu tingkat kesetaraan nilai yang akan kita pakai di dalam PPDB Kabupaten Jombang tahun 2020 ini. Nah, selebihnya ketika ada kejuaraan prestasi kejuaraan beregu, itu nanti diberi bobot 70% dari nilai perorangan untuk prestasi kejuaraan beregu. Nah, bobotnya 70% dari nilai perorangan. Itu mengenai jalur prestasi PPDB. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam periode seleksi, di dalam proses seleksi yang tadi kami sampaikan untuk jalur afirmasi, jenis kartu yang diunggah, kartu yang diupload, yang dimiliki oleh siswa adalah salah satu dari kartu berikut. Yang pertama adalah kartu keluarga sejahtera. Yang kedua adalah kartu Indonesia Pintar. Yang ketiga kartu perlindungan sosial. Keempat, kartu program keluarga harapan. Yang kelima, kartu Jombang Sehat. Yang keenam, kartu jaminan kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, kartu jaminan kesehatan daerah. Dan jika calon peserta didik itu tidak memiliki salah satu dari kartu yang saya sebutkan tadi, tetapi dia tercantum dalam keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penerima PIB, yang namanya tercantum dalam SK Kementerian sebagai penerima PIB, SK tersebut bisa diunggah dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa anak ini adalah penerima program penanganan keluarga tidak mampu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika satu anak kok memiliki lebih dari satu kartu, maka tidak semua kartu itu diupload. Pilih salah satu kartu yang membuktikan sebagai penerima penanganan keluarga tidak mampu. Karena dimungkinkan di masyarakat itu ada atau memiliki lebih dari satu kartu. Cukup satu kartu yang dimiliki itu saja yang diupload, yang lain tidak perlu. Itu untuk jalur afirmasi dengan kartu yang ada. Dan di sini tidak berlaku surat keterangan tidak mampu dari desa, kecamatan maupun kabupaten. Jadi yang diberlakukan adalah kartu kecuali surat keputusan menteri bahwa siswa itu atau calon peserta didik itu adalah penerima PIB. Kecuali itu, surat keterangan miskin yang lain dalam proses PPDB ini tidak kami perhitungkan. Nah, di dalam proses selanjutnya Bapak Ibu mohon izin, di dalam proses periode seleksi nanti, calon peserta didik
yang tadi di depan kami sampaikan hanya bisa menggunakan satu jalur dan pilihan satu sekolah selama proses seleksi, dan di pengumuman sementara setiap hari pada saat proses seleksi, siswa itu misalnya diketahui di hari kedua proses seleksi sudah keluar dari pagu yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, maka calon peserta didik itu bisa membatalkan secara sistem dan bisa memilih sekolah lain menggunakan jalur yang lain sesuai dengan dokumen yang dimiliki yang sudah diupload pada saat proses pendataan. Nah, ketika anak itu hanya mengupload KK, akte kelahiran dan ijazah, sementara dokumen pendukung yang lain dia tidak punya, maka haknya dia hanya pada jalur zonasi. Dia tidak bisa menggunakan jalur afirmasi, prestasi maupun perpindahan tugas jika dia hanya mengupload dokumen KK, akte kelahiran dan ijazah. Itu haknya hanya pada satu jalur. Sementara kalau dia punya atau mengupload dokumen yang pendukung yang lainnya, di jalur zonasi dia tidak masuk, dia bisa menggunakan opsi jalur yang lain sesuai dengan dokumen yang dimilikinya tadi. Nah, ini secara sistem sudah terdata siswa ini punya hak di jalur apa berdasarkan dokumen yang diupload pada saat proses pendataan. Itu Bapak dan Ibu. Dan waktunya untuk seleksi, periode seleksi itu dimulai 24 Juni sampai dengan 27 Juni 2020. Jadi insya Allah selama 4 hari, 24, 25, 26, 27. Karena ini online, tidak ada waktu jam kerja. Waktunya 24 jam. Anak ini bisa melakukan pendaftaran dalam periode seleksi. Kecuali pada hari terakhir tanggal 27 itu sistem akan ditutup pukul 15.00. Sistem seleksi pendaftaran periode seleksi akan ditutup pukul 15.00 pada tanggal 27 Juni 2020. Setelah itu proses dan tanggal 28 ada pengumuman. Pengumumannya ada dua bentuk. Pengumuman secara fisik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pengumuman berbasis online, berbasis web. Bisa dilihat dalam web PPDB Kabupaten Jombang. Ini masing-masing calon peserta didik bisa melihat dengan menggunakan alat bantu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Rendra. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon izin semoga penjelasan saya ini tidak membuat panjenengan jenuh dan tambah bingung, karena saya berusaha untuk runtut menjelaskannya. Kalau nanti misalnya ada yang tidak jelas bisa kita tanyakan dalam proses diskusi. Nah, selanjutnya setelah diumumkan, ada satu sekolah atau beberapa sekolah yang pagunya tidak terpenuhi. Itu nanti akan diberi kesempatan untuk membuka PPDB pemenuhan pagu atau gelombang kedua dengan catatan kekurangan pagunya lebih dari 6 calon peserta didik. Misalnya kekurangannya adalah 7, 8, 9 dan seterusnya, itu baru diizinkan untuk membuka. Kalau kurangnya 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka tidak diizinkan untuk membuka gelombang kedua atau PPDB pemenuhan pagu.
Nah ini mohon nanti juga menjadi perhatian masyarakat calon peserta didik bahwa PPDB pemenuhan pagu itu sifatnya adalah untuk memenuhi pagu yang sudah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas untuk masing-masing SMP negeri, tidak dalam rangka menambah pagu. Ini yang perlu ditegaskan kepada masyarakat wali murid, tidak dalam rangka menambah pagu tetapi memenuhi kekurangan pagu dengan syarat tadi itu pagunya kurangnya lebih dari 6. Dan itu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. Baru setelah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas, dibuka PPDB gelombang kedua untuk sekolah-sekolah atau SMP negeri tertentu. Yang insya Allah tidak semuanya kurang, seperti pengalaman tahun-tahun lalu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah proses PPDB pemenuhan pagu selesai, maka siswa yang dinyatakan diterima pada SMP negeri yang dipilih wajib melakukan pemberkasan atau daftar ulang. Di dalam proses pemberkasan atau daftar ulang, calon peserta didik memfotokopi semua dokumen yang dipersyaratkan dari pilihannya tadi, dokumen utama wajib, dan memfotokopi dokumen yang membuat dia diterima dalam proses PPDB itu, difotokopi, dibawa ke sekolah sesuai dengan jadwal, dengan membawa aslinya. Aslinya ditunjukkan pada panitia PPDB SMP negeri, fotokopinya diserahkan. Aslinya dibawa kembali dan disimpan di rumahnya masing-masing. SMP negeri pada saat proses pemberkasan atau daftar ulang tidak boleh menyimpan dokumen asli, terutama ijazah, KK, akte kelahiran, itu tidak boleh disimpan di SMP negeri. Nanti khawatir ketelesut hilang. SMP negeri atau dalam hal ini panitia hanya boleh menyimpan dokumen fotokopinya setelah dicocokkan antara asli dan fotokopinya sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdin tadi, di dalam masa darurat COVID-19, maka kami tidak mewajibkan dokumen itu dilegalisasi. Karena meminta legalisasi itu pasti ada pergerakan siswa. Ini tidak kami syaratkan. Yang difoto dalam proses pendataan tadi adalah dokumen aslinya, difoto, diunggah. Saat pemberkasan, dokumen aslinya dibawa ke sekolah bersama fotokopinya dan dicocokkan oleh panitia. Kalau cocok, maka siswa itu sudah selesai daftar ulang. Dalam proses daftar ulang tidak ada biaya apapun. Dalam proses daftar ulang tidak ada biaya apapun, termasuk dalam proses pendaftaran mulai pendataan sampai seleksi tidak dipungut biaya apapun. Ini untuk PPDB di Kabupaten Jombang. Dan selebihnya setelah daftar ulang didata oleh sekolah, maka siswa itu akan mengikuti pengenalan lingkungan sekolah jika kondisi darurat COVID-nya sudah selesai di tahun ajaran baru nanti. Selama belum, kita ikuti instruksi dari pemerintah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini ada banyak yang membuat panjenengan bingung dan kurang jelas. Maka pada proses berikutnya nanti akan diberi kesempatan oleh Pak Rendra untuk menanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, murid-murid ya itu. Kok kamu nih ya? Oh, ganti. Nah iya. Saya tak tahu sih. Itu kamu dulu. Iya. Ini paling tuh kamu full. Harus tak tanya jawab ya. Tanya jawab. Oh alah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, dari Kecamatan Mojoro dan Kecamatan Samben, paparan tadi sudah kita sampaikan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Kecamatan Kesamben dulu. Kalau yang mau bertanya silakan angkat tangan ya Bapak Ibu. Dari Kecamatan Kesamben, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Silakan. Atau Kecamatan Mojowarno, kami persilakan. Kilo mesti nyala iki.
Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Halo Pak Rendra. Halo, selamat siang. Ya, dari SDIT Hasan Sanusi. SDIT Hasan Sanusi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Itu sudah jelas? Silakan. Ya. Terima kasih. Tadi dipaparkan bahwa untuk jalur-jalur 4 jalur tadi ada kuota masing-masing. Terus masing-masing jalur juga punya apa ya istilahnya itu TTAN dewe-dewe. Yang saya tanyakan untuk jalur afirmasi itu kalau yang prestasi kan diambil piagam yang tertinggi. Kemudian untuk yang afirmasi atau miskin apakah ada bobot yang tertinggi atau yang terendah? Contoh KIP itu bobotnya lebih rendah dari PKH atau KPS atau yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya, dari SDN Blimbing 2. Selamat siang Mbak Rendra. Ini saya dari SDN Blimbing 2 Kesamben. Ini masih permasalahan yang jalur zonasi, Pak. Untuk wilayah dengar ya, Mas. SDN Blimbing 2. Nggak dengar, Pak? Halo, Pak. Dengar, Pak? Ya, oke, silakan. Oke, saya dari SDN Blimbing 2 Kesamben, Pak. Ini saya ingin bertanya tentang masalah jalur zonasi yang sejak dahulu itu memang di sini agak gimana Pak ya? Agak merasa dianaktirikan dalam hal jarak, Pak. Jadi untuk wilayah Desa Blimbing itu jarak ke SMP Kesamben 1 itu lebih dari 5 kilo, Pak. Nah, karena lebih dari 5 kilo inilah banyak siswa-siswi kami yang tidak bisa masuk jalur zonasi, Pak. Karena masalah jarak. Sehingga kebanyakan putra-putri kami itu larinya ke sekolah wilayah Mojokerto. Karena kami berbatasan langsung dengan wilayah Mojokerto. Mohon solusinya gimana, Pak? Apakah jumlah pagunya untuk SMP Kesamben itu ditambah atau gimana, Pak, sehingga wali murid kami itu juga ingin bersekolah di SMP negeri wilayah Kesamben sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, dari SDN Gondek Mojowarno, kami persilakan. Terima kasih Bapak, selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang, Pak. Iya, dari paparan tadi sudah jelas semua, Pak. Kami catat semuanya. Satu hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan dokumen pendukung. Di samping dokumen utama yang sudah jelas, dokumen pendukung khusus untuk penyandang disabilitas. Tadi disampaikan bahwa untuk peserta didik penyandang disabilitas ini harus ada ya semacam asesmen awal yang diperoleh dari psikolog. Nah, ini penggunaannya untuk masuk di jalur yang mana atau bagaimana? Kalau yang lain dari
yang sudah disebut tadi sudah jelas. Cuma untuk yang penyandang disabilitas, ini bagaimana penjelasannya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita jawab dulu. Monggo Pak Agus, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sampai ke kami dari 3 SDN. Yang pertama, SDIT Hasan Sanusi menanyakan tentang jalur afirmasi, apa ada bobot tertinggi atau terendah untuk kartu-kartu yang digunakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada jalur afirmasi, kartu penanganan keluarga tidak mampu, yang jenisnya sudah kita sebutkan dalam paparan tadi, semuanya mempunyai bobot yang sama. Karena kartu-kartu tersebut hanya sebagai bukti bahwa calon peserta didik itu benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu yang mendapatkan penanganan atau bantuan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah, akhirnya di dalam proses pendaftaran di periode seleksi nanti, anak-anak yang mempunyai kartu apapun jenisnya itu bisa mendaftar melalui jalur afirmasi dan perankingannya berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah yang dituju. Itu perankingannya. Sehingga siapapun calon peserta didik yang mempunyai kartu dan kartunya kartu apapun, sepanjang itu merupakan kartu yang sudah kami sebutkan tadi sebagai bentuk dari penanganan keluarga tidak mampu, bisa mendaftar melalui jalur afirmasi dan perankingannya menggunakan titik ordinat yang di situ akan muncul jarak rumah ke sekolah. Itu yang dari SDIT Hasan Sanusi. Jadi kesimpulannya tidak ada kartu yang bobotnya tertinggi ataupun terendah. Kartu itu setara. Oke. Dalam konteks ini yang tidak dipakai, yang tidak bisa dipakai adalah surat keterangan tidak mampu dari desa, kecamatan, atau dari pemerintah daerah. Itu tidak bisa. Jadi yang bisa dipakai adalah selain kartu-kartu tersebut, SK Mendikbud yang menyatakan bahwa anak ini berhak menerima PIP yang di SK-kan oleh Mendikbud, yang kondisinya mungkin anak yang sudah masuk dalam daftar SK itu belum punya kartu. Maka SK itu bisa diunggah atau difoto, diupload ke sistem. Itu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan, tetapi surat keterangan tidak mampu dari desa, dari kecamatan, dan dari kabupaten tidak bisa dipakai untuk sementara ini. Itu. Yang kedua, dari SDN Belimbing 2 Kesamben. Ini permasalahan SDN dari Desa Belimbing ini setiap tahun muncul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara jalur zonasi, alat ukurnya di jalur zonasi sesuai dengan Permendikbud 44 dan juga sesuai dengan Perbub nomor 16 adalah jarak udara antara alamat rumah peserta didik ke sekolah. Memang kondisinya di Desa Belimbing itu merupakan wilayah perbatasan Jombang dengan Mojokerto. Sebenarnya anak-anak di Desa Belimbing punya dua kesempatan, daftar di wilayah Jombang maupun di wilayah Mojokerto. Nah, untuk kaitannya dengan daya tampung di SMP Negeri 1 Kesamben, di dalam Permendikbud itu sudah dijelaskan bahwa daya tampung sesuai dengan jumlah rombel yang terdaftar di Dapodik, khususnya untuk kelas 7.
Sehingga penambahan pagu oleh sistem di Dapodiknya itu tidak diperbolehkan. Itu pertimbangan penambahan pagu itu termasuk ketersediaan ruang kelasnya, ketersediaan tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya. Itu harus dipertimbangkan betul ketika mengajukan penambahan pagu. Dan selama ini proses penambahan pagu itu prosedurnya memang harus melalui permohonan jauh sebelum pelaksanaan PPDB. Nanti oleh tim Dinas Pendidikan akan dianalisis dan diajukan ke pengambil kebijakan di Dapodik. Nah, saat ini pedoman teknis kami sudah ada mengacu pada Permendikbud 44 dan juga Perbub nomor 16. Sehingga mohon izin ketika permasalahan-permasalahan itu muncul, pertimbangannya adalah jarak udara dari rumah ke sekolah. Namun kesempatan itu masih ada jalur pilihan yang lain, Bapak dan Ibu. Ketika anak ini lepas dari jalur zonasi dan dia punya kartu penanganan dari keluarga tidak mampu, bisa menggunakan jalur afirmasi. Ketika anak ini dinyatakan oleh sekolah sebagai terbaik 1, 2, 3, 4, 5, ini juga bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Bahkan ketika anak ini punya piagam prestasi kejuaraan tingkat kabupaten, baik juara 1 maupun sampai dengan juara harapan 3. Itu bisa. Ya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya mengalami perpindahan tugas dari instansinya. Itu bisa masuk jalur perpindahan tugas. Sehingga untuk memilih sekolah dalam PPDB SMP tidak melulu hanya menggunakan jalur zonasi. Pemerintah menyediakan 4 jalur dengan kuota masing-masing. Yang paling banyak memang jalur zonasi. Itu Bapak. Jadi terkait dengan penambahan pagu itu mestinya permohonan sekolah jauh sebelum pelaksanaan PPDB dimulai. Nah, itu konfirmasinya soalnya harus ke Dapodik dan seterusnya. Termasuk melihat ketersediaan guru, ketersediaan ruang kelas, dan juga rasio antara jumlah lulusan dengan jumlah pagu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mindset kita selama ini, kita sebagai wali murid, kita sebagai orang tua, kadang-kadang yang namanya sekolah itu adalah SMP negeri. Mindset berpikir kita masih seperti itu. Sementara di dalam kebijakan zonasi, sasaran sekolah dalam zonasi itu sebenarnya tidak hanya SMP negeri. Termasuk SMP swasta, MTS negeri maupun MTS swasta. Sasaran pemerintah sebenarnya itu. Cuma permasalahannya di Kabupaten Jombang ini khususnya PPDB sekolah dengan PPDB madrasah itu belum bisa menyatu, belum bisa dilakukan secara bersamaan. Sehingga mindset berpikirnya ketika Dinas Pendidikan menggelar PPDB, masyarakat berpikirnya PPDB itu hanya untuk SMP negeri. Untuk itu pada pedoman teknis kita yang tahun ini, kita sosialisasikan juga ke masyarakat bahwa di wilayah tersebut, di samping SMP negeri juga ada SMP swasta. Yang insya Allah dari sisi pelayanannya, SMP swasta itu sebenarnya tidak kalah dengan SMP negeri dari sisi pelayanan. Karena teman-teman guru swasta juga sudah bergelar atau menyandang gelar guru profesional itu banyak. Nah, cuma merubah mindset ini yang memang butuh waktu. Kadang-kadang dalam tanda kutip sekolah adalah negeri. Nah ini. Nah semoga dalam konteks ini nanti pagunya SMP 1 Kesamben mampu menampung seluruh lulusan di wilayah lingkungan SMP Negeri 1 Kesamben.
Saya kira itu yang bisa kami jawab untuk SDN Blimbing. Yang dari SDN Gondek, dokumen pendukung penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siswa penyandang disabilitas itu masuk dalam kuota jalur zonasi. Siswa penyandang disabilitas masuk dalam kuota jalur zonasi. Dan perlu dipahami juga bahwa siswa penyandang disabilitas yang tadi dibuktikan dengan asesmen awal, mereka tidak bisa mendaftar memilih sekolah di luar ketentuan yang ada. Karena penyandang disabilitas itu sudah disediakan tempatnya, yaitu di sekolah yang menyelenggarakan atau sekolah penyelenggara inklusi. Jadi tidak semua sekolah menyelenggarakan atau sebagai sekolah penyelenggara inklusi. Itu sudah ada penetapannya, sekolah mana saja yang merupakan sekolah penyelenggara inklusi. Di setiap kecamatan ada satu SMP penyelenggara inklusi. Maka seyogyanya Bapak Ibu nanti mohon bantuannya mengarahkan jika ada peserta didiknya yang masuk kategori penyandang disabilitas atau mungkin warga sekitar yang belum paham, mohon diberikan pencerahan bahwa mereka mendaftarnya adalah ke sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara inklusi. Itu pun Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekolah penyelenggara inklusi itu juga tidak akan mampu menampung seluruh atau segala jenis disabilitas. Karena sekolah penyelenggara inklusi itu sudah menetapkan diri disabilitas apa yang bisa dilayani. Khawatirnya kalau misalnya anak itu menyandang disabilitas yang tidak mampu dilayani oleh sekolah, maka anak ini tidak akan terlayani secara maksimal. Karena wadahnya ada sendiri seperti itu. Itu Bapak, jadi dokumen pendukung penyandang disabilitas itu untuk masuk jalur zonasi. Ya, sementara itu yang bisa saya jawab, saya kembalikan ke Pak Rendra. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo yang mungkin masih ingin bertanya kami persilahkan dari Kecamatan Mojowarno. Atau dari Kecamatan Kesamben. Yang mau bertanya, monggo silakan angkat tangannya dulu. Dari MI mungkin? Ya, dari SDN Gondek. Oke Pak, terima kasih. Daripada waktu tidak ada yang menggunakan Eman. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa peserta didik yang masuk dalam jangkauan titik koordinat atau sudah masuk zona, ini lebih baik tidak menggunakan jalur yang lain agar kesempatan ini bisa digunakan oleh peserta didik dari luar zona. Apakah begitu? Terima kasih. Oke. Langsung mau. Oke, terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya sangat bagus. Peserta didik yang sudah pasti masuk dalam zona
sebaiknya tidak menggunakan jalur lain selain jalur zonasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sistem kita tidak bisa memastikan bahwa siswa itu ketika menggunakan jalur zonasi pasti diterima. Sistem kita tidak bisa menjamin itu. Karena dalam jalur zonasi itu nanti jika pendaftarnya melebihi pagu atau melebihi kuota jalur zonasi di sekolah tersebut, tetap ada perankingan. Di mana di dalam perankingan itu mengutamakan jarak yang lebih dekat. Sehingga kalau misalnya ada pemikiran seperti itu sangat bagus, gunakan dulu jalur zonasi sesuai dengan wilayahnya, terus pantau setiap hari di pengumuman sementara, ketika sudah dalam titik rawan atau sudah keluar dari batas pagu sekolah yang dituju, batalkan, pilih sekolah lain dengan jalur yang lain sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Itu saya pikir lebih bijak. Dan ketika sudah masuk dalam proses pengumuman sementara itu posisinya masih aman, itu sebaiknya tidak dibatalkan. Tetap menggunakan jalur zonasi di wilayah zonasinya masing-masing. Dengan demikian, maka ada kesempatan siswa yang lain untuk menggunakan jalur selain jalur zonasi. Artinya calon didik yang sudah dalam titik aman pada saat proses pengumuman sementara sampai di hari terakhir di jalur zonasi, disarankan memang, diharapkan memang tidak mencabut atau memilih jalur yang lain. Kalau sudah pasti, maka kesempatan diberikan kepada siswa lain yang kemungkinannya dalam jalur zonasi jaraknya terlalu jauh. Itu mungkin langkah bijak sesuai dengan pemikiran panjenengan. Jadi di sistem tidak bisa menjamin, oh kalau jalur zonasi dekat mesti diterima. Nanti mesti ada yang lebih dekat, ada yang lebih dekat. Dan insya Allah untuk titik ordinat itu ada 3 indikator Pak yang digunakan oleh Pak Rendra, sehingga kemungkinan untuk bermain-main dengan titik ordinat yang hubungannya dengan jarak ini akan dapat terdeteksi oleh sistem kita. Sehingga insya Allah dibandingkan dengan tahun lalu, titik ordinat itu insya Allah tahun ini lebih valid dibandingkan dengan tahun yang lalu. Bukan berarti tahun lalu tidak bagus, tapi insya Allah yang tahun ini lebih bagus. Demikian Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada beberapa tambahan. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Pak Jumari. Pak Jumari, monggo kami persilakan dari Wilker ke Samben. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Pertama, dalam PPDB tahun 2020 ini dilaksanakan langsung oleh peserta didik dari rumah masing-masing. Yang menjadi masalah karena ini secara online dan tidak semua peserta didik itu paham masalah ini. Nah, kami sendiri sama kepala sekolah sendiri saja ada beberapa yang masih belum paham. Yang saya tanyakan ini bagaimana proses sosialisasi kita nanti kepada peserta didik atau kepada wali peserta didik. Nanti prosesnya bagaimana, kami mohon solusi agar semua nanti bisa berjalan dengan sukses. Kemudian yang kedua, dalam periode pendataan kita mengupload semua data atau dokumen. Yang saya tanyakan dokumen itu nanti berupa apa atau dalam bentuk apa, dan kalau ada ukurannya itu berapa, nah itu supaya lebih jelas sehingga peserta didik itu sudah menyiapkan sebelumnya sebaik mungkin.
Yang ketiga, yang perlu saya tanyakan, masalah pembatalan. Kalau seandainya ada peserta didik yang tidak diterima, nah, kemudian membatalkan dari jalur yang satu untuk pindah ke jalur yang lain, bagaimana prosesnya atau bagaimana caranya? Itu sementara yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jumari. Di PPDB 2020 memang kebijakan yang diambil oleh pimpinan adalah PPDB online penuh. Mengapa demikian? Karena kondisi sekarang, kondisi saat ini, yang dalam masa kondisi darurat COVID, diharapkan tidak ada pergerakan atau perkumpulan massa dalam satu titik. Nah, kami berpedoman pada itu, maka PPDB kami setting dengan online penuh. Artinya, tahun ini kita kemas dari mulai periode pendataan yang waktunya 1 bulan lebih, sampai dengan periode seleksi yang waktunya 4 hari. Nah, kata kuncinya memang ada di periode pendataan. Ketika di periode pendataan itu semua dokumen terupload, baik dokumen utama maupun dokumen pendukung, insya Allah nanti akan ada banyak pilihan siswa untuk menentukan pilihan jalur dan pilihan sekolahnya. Tapi tetap diutamakan untuk menggunakan jalur zonasi sesuai dengan wilayah zonanya dulu. Itu dasar pemikiran kenapa online penuh. Dan faktanya memang online penuh itu butuh pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih detail, termasuk dari unsur sosialisasinya. Kondisi sekarang kami paham teman-teman sekolah dasar maupun SD yang sederajat itu kesulitan untuk mengumpulkan siswa. Kesulitan untuk mengumpulkan wali murid. Tapi kami yakin berdasarkan dari proses kegiatan home learning yang kami ikut memantau di grupnya teman-teman Wilker, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, mungkin salah satu sarana untuk sosialisasi adalah menggunakan sarana seperti yang dilakukan pada saat home learning. Kami dari panitia kabupaten, Bapak dan Ibu, nanti akan menyiapkan semacam video tutorial, baik itu proses pendaftarannya bagaimana, cara mengupload dokumennya bagaimana, itu nanti akan dibuatkan video tutorial dan akan kami sampaikan secara luas di masyarakat. Termasuk nanti minta bantuan dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk menyampaikan itu kepada wali murid dengan tetap membuka akses tanya jawab wali murid bagi yang kurang memahami, dan ini tanyanya mesti ke panjenengan selaku kepala sekolah atau ke Wilker. Yang kita tahu teman-teman di Wilker itu mesti menjadi rujukannya teman-teman kepala sekolah. Nah, sehingga nanti video tutorial itu bisa kita setting sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami. Ini yang disiapkan oleh Pak Rendra, insya Allah begitu. Terkait dengan dokumennya, Bapak dan Ibu, dokumen yang diupload seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rendra, itu nanti dalam bentuk foto JPG dengan kapasitas ukurannya tidak lebih dari 2 megabit. Nah, termasuk ada pertanyaan, apakah wali murid dan siswa calon peserta didik SMP itu bisa mengupload dokumen dengan batasan tidak lebih dari 2 megabit. Informasi dari Mas Rendra secara teknis itu nanti juga akan dibuatkan tutorialnya, Bapak. Bagaimana caranya
mengkonversi menjadi ukuran yang tidak lebih dari 2 megabit tadi. Itu semuanya nanti akan dipandu dengan video tutorial, insya Allah begitu. Terus tentang pembatalan, termasuk ini Pak Jumari. Tentang proses pembatalannya bagaimana, itu dalam menu aplikasinya sudah disediakan. Ketika membatalkan harus diklik apa, terus memilih jalur yang lain bagaimana, itu sudah ada di dalam petunjuk penggunaan aplikasi. Jadi langsung nanti begitu masuk login, di situ sudah dipandu oleh sistem. Nah, sekalipun demikian, masih perlu sekiranya dipandu secara penjelasan oleh kita semuanya. Itu termasuk nanti kami tidak akan mampu menangani sendiri di seluruh kabupaten tanpa campur tangan Bapak Ibu semuanya. Makanya pada hari ini mulai dari hari Kamis kemarin kami melakukan sosialisasi kepada kepala SMP negeri, kepada teman-teman dari kepala SD sederajat, sampai kami jadwalkan secara berkala sampai hari Rabu tanggal 29. Ya, mohon doanya karena ini bulan puasa, panjenengan juga puasa yang di depan mejanya tidak ada makanan. Oke, saya kira itu Pak Jumari yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa ditanyakan lagi kepada Pak Reda secara sistem, secara teknisnya. Terima kasih. Oke, makasih. Dari Wilker Kesamben, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk yang disampaikan utama, untuk dokumen utama itu. Suaranya, Mbak, suaranya dikecilkan dulu speakernya. Untuk dokumen utama yang perlu diupload itu yang pertama ada KK, kemudian ada surat keterangan domisili, akte kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah SD sederajat atau surat keterangan lulus. Kebetulan kami selaku admin di Wilker ini ada pertanyaan dari teman operator bahwa dimungkinkan ini ada siswa yang tidak mempunyai akte kelahiran, Bapak. Ini apa bisa menggunakan surat keterangan lahir ini pun jika dimungkinkan tidak ada, apakah untuk dokumen utama yang diupload bisa KK dan ijazah SD sederajat atau surat keterangan lulus itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Ini satu pertanyaan tentang dokumen utama. Ketika seorang calon peserta didik tidak mempunyai akte kelahiran dan tidak mempunyai surat keterangan lahir yang dikeluarkan pada saat dia dilahirkan, yang pasti dokumen tersebut di KK ada dan di desa insya Allah juga ada. Maka jika tidak punya akte kelahiran, dalam proses PPDB ini nanti, dokumen yang bisa diunggah cukup surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah. Ya, jadi cukup surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah. Itu untuk pengganti akte kelahiran. Jadi tidak perlu harus datang ke Dukcapil. Yang kami khawatirkan juga nanti akan berjubel di sana. Ini juga melanggar protokol kesehatan dalam masa darurat COVID. Jadi cukup di desa setempat minta Pak Lurah atau Pak Kepala Desa menerbitkan surat keterangan lahir resmi, aslinya difoto, diunggah. Demikian Ibu. Bapak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, dari SDN Watu Dakon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanyakan tetap pada data utama
Untuk kakak, Pak, siswa kami itu punya kakak, tapi di kabupaten kakaknya itu orang tua, di mana orang tuanya di luar Kabupaten Jombang, Pak. Sedangkan di Jombang, beliaunya ikut saudara atau neneknya. Nah, ini kakaknya tetap diunggah atau siswa ini dibuatkan kartu domisili, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SDN Watu Dakon, kakak yang dari luar kabupaten itu tetap diunggah, kemudian surat keterangan domisilinya juga harus ada kalau misalkan dia bertempat tinggal di situ lebih dari 1 tahun sejak pendaftaran PPDB. Jadi keduanya tetap harus di-upload. Itu nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Dari MI mungkin? Mungkin dari yang dari MI mungkin mau bertanya, kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping sosialisasi seperti ini nanti akan kita bantu Bapak Ibu dengan beberapa video tutorial, mulai nanti bagaimana cara membuat titik koordinat di rumahnya masing-masing. Kemudian nanti juga ada video tutorial tentang bagaimana cara mendaftar, ya. Kemudian juga nanti akan kita bagikan juga video tentang penjelasan petunjuk teknis panduan PPDB tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, dari Kecamatan Mojowarno mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak Ibu tinggal menulis di pesan, kemudian disampaikan kepada wilkernya, nanti wilkernya Wes entek. Zoom entek.